Kak, itu kan rumahnya Mbah Imam. Ada acara apa di sana? Kok rame orang? Kak, ada genderuwo. Lari kak, lari. Ayo kita lari. Halo, jumpa di channel Setiap insan pasti mempunyai cerita di setiap kehidupannya. Kali ini Pena Misteri ingin menceritakan cerita yang berjudul Genderuwo menunggu pohon kapuk. Sebelum berlanjut ke cerita, alangkah baiknya untuk like, comment, subscribe agar channel ini terus berkembang. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Namaku Mika. Aku mempunyai 3 orang adik. Yang pertama bernama Zara, Ara, dan Lisa. Kisah ini bermula saat aku umur 12 tahun. Waktu itu semua keluargaku termasuk ayah dan ibu dan 2 adik kecilku sedang sakit. Rumah yang kami tinggali ini berdekatan dengan hutan karet dan sungai-sungai. Saat itu sebenarnya kami sudah tertidur, tapi terbangun karena mendengar suara batuk ayah. Kak, gimana ini? Sakit ibu dan ayah dari kemarin gak sembuh-sembuh juga. Kayaknya harus minum obat. Apa kita pergi beli obat saja di desa? Tanya Zara, adik pertamaku. Gimana ya dek, udah malam, kakak takut. Soalnya sering ada hewan babi lewat di jalan keluar mau ke desa. Karena dekat dengan hutan, hewan-hewan liar masih banyak di sekitar rumah kami. Akhirnya, karena kasihan dengan orang tua, kami pun memutuskan keluar, membeli obat dan beberapa barang yang dipesan ibu. Waktu itu masih menunjukkan pukul 8 malam. Tapi karena rumah kami berdekatan dengan hutan, jam segitu terasa seperti tengah malam. Saat awal perjalanan terasa biasa-biasa saja. Aku dan adik pertamaku, Zara, pergi ke desa menaiki sepeda ibu dengan peralatan hanya menggunakan senter jadul berwarna silver, berdaya batu baterai yang besar. Karena zaman dulu jangankan lampu, listrik pun masih jarang. Di sini kami membawa tas ransel ayah untuk tempat belanjaan kami. Karena yang akan dibeli cukup banyak seperti obat flu, batuk, demam, minyak goreng, mie instan, dan beberapa jajanan untuk adik kecil kami. Saat di perjalanan, aku merasa ada yang memanggil. Tapi anehnya adikku tidak mendengar. Akhirnya aku pun cuek. Tanpa sengaja kami melewati rumah orang yang sedang yasinan. Ternyata ini malam Jumat, dan parahnya Jumat Kliwon. Kebayang tidak betapa panik dan takutnya aku saat itu, karena kami berdua perempuan dengan umur yang masih terbilang bocah. Aku berusaha tenang agar adikku tidak ikut takut, karena jika dia tahu ini malam Jumat Kliwon, pasti dia akan ketakutan juga. Tapi akhirnya adikku pun penasaran dan bertanya, Kak, itu kan rumahnya Mbah Imam. Ada acara apa di sana? Kok rame orang? tanyanya penasaran. Itu kayaknya Mbah Imam lagi syukuran. Kan anaknya baru lahiran, dek. Jawabku dengan keringat dingin dan bercucuran deras. Setelah 5 menit kami melewati rumah Mbah Imam, kami melewati pohon kapuk besar. Dan tepat
Di depan pohon itu, senter kami tiba-tiba mati. Kami pun langsung panik, sebab penerangan hanya senter itu satu-satunya. Kak, senternya mati kak. Ini gimana kita pulangnya? Di depan kita ada pohon kapuk besar kak. Tanya adikku sambil ketakutan dan hampir menangis. Karena banyak orang bilang di pohon kapuk ini ada sesosok jin yang sengaja ditaruh untuk menjaga kebun karet dari maling. Udah dek, tenang kakak di sini. Sahutku menenangkannya, sambil ku getok-getokkan senter di tanganku, tetapi tidak hidup-hidup juga. Mataku tertuju pada pohon kapuk itu. Tiba-tiba ada mata merah menyala. Semakin lama, warna merahnya semakin besar. Adikku pun melihatnya. Dia berteriak. Kak, datang genderuwo. Lari kak, lari. Ayo kita lari. Kami pun langsung lari dan meninggalkan senter dan sepeda kami. Sampai di rumah, aku dan adikku Zara langsung menceritakan kejadian seram yang baru saja kami alami kepada ayah dan ibu. Mereka pun syok karena mereka juga lupa kalau malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Bertemu lagi di episode berikutnya hanya di